dengan kami liburan. Kali ini kita liburan di Malioboro. Ingin tahu keseruannya bagaimana? Ikuti kami terus dan dukung selalu dengan cara like, share, comment, and subscribe. Terima kasih semua. Halo sobat liburan, kali ini kita liburan di Malioboro. Banyak orang yang berkata bukan ke Yogyakarta namanya kalau belum jalan-jalan di Malioboro. Malioboro merupakan kawasan wisata di pusat Yogyakarta. Di sana, para pelancong bisa berbelanja aneka makanan khas Yogyakarta, pernak-pernik, batik, dan lain-lain. Pelancong yang ingin mencari hal-hal tradisional maupun membeli oleh-oleh khas Yogyakarta, sepertinya pelancong ini bisa berkunjung ke Malioboro karena di Malioboro sangatlah lengkap. Destinasi wisata yang ada di sekitar Malioboro pun cukup lengkap. Kali ini kita akan berkeliling di sekitar Malioboro dan melihat destinasi wisatanya pada saat siang hari dan malam hari. Salah satu tempat yang digunakan sebagai destinasi wisata dan tempat pembelajaran adalah Museum Sono Budoyo. Museum ini merupakan sebuah museum sejarah dan kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenal budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Selain keramik pada zaman Neolitik dan patung perunggu dari abad ke-8, museum ini juga menyimpan beberapa macam bentuk wayang kulit, berbagai senjata kuno termasuk keris dan topeng Jawa. Lihat apa, Bu? Museum yang terletak di bagian utara alun-alun utara dari Keraton Yogyakarta pada malam hari juga menampilkan pertunjukan wayang kulit dalam bentuk penampilan aslinya. Yaitu dengan menggunakan bahasa Jawa diiringi dengan musik gamelan Jawa. Pertunjukan wayang kulit ini disajikan secara ringkas dari jam 8 malam sampai jam 10 malam pada hari kerja dan untuk para turis asing maupun turis domestik. Tugas dari museum ini sendiri yaitu mengumpulkan, merawat, pengawatan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian bendal koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Museum ini merupakan unit pelaksanaan teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu selanjutnya terdapat alun-alun utara atau dalam bahasa Jawa disebut alun-alun lor. Alun-alun ini merupakan salah satu landmark kota Yogyakarta yang berupa sebuah tanah lapang yang berada di depan Keraton Yogyakarta. Disebut alun-alun lor karena di kota Yogyakarta terdapat dua alun-alun
yang letaknya di sebelah selatan dan utara dari Keraton Yogyakarta. Alun-alun Lor berbentuk persegi dengan luas 150 kali 150 meter dengan 2 pohon beringin besar berpagar yang berada di tengah alun-alun. 2 pohon beringin besar itu masing-masing diberi nama Kiai Dewandaru dan Kiai Wijayandaru. Pada masa lalu, di sekeliling alun-alun Lor ditanam 63 pohon beringin yang melambangkan umur Nabi Muhammad SAW. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dulu permukaan alun-alun adalah pasir halus yang cocok digunakan untuk tempat latihan para prajurit, juga untuk unjuk kehebatan di hadapan sultan. Dahulu, alun-alun Lor juga digunakan sebagai tempat untuk tapa pepe, yaitu suatu bentuk unjuk diri dari rakyat agar didengar dan mendapat perhatian dari sultan. Tapa pepe dilakukan pada siang hari terik di antara 2 pohon beringin oleh seseorang yang sedang memohon keadilan langsung kepada sultan. Setelah itu, terdapat bangunan Pos Indonesia dan Bank Nasional Indonesia yang juga memiliki cerita sejarahnya masing-masing. Kedua bangunan ini saling berseberangan. Bangunan BNI memiliki nilai arkeologi sebagai bangunan bergaya arsitektur Inggris. Ciri khusus bangunan ini, pada bagian dinding dihiasi dengan ornamen pilar semu dan roster yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan sekaligus untuk mempercantik tampilan arsitektur. BUMN ini adalah BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya, kantor pos besar dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1912. Pos Indonesia ya? Pada awalnya, kantor pos ini dirancang oleh arsitek-arsitek dari BOW pada tahun 1910. Pada akhirnya, tahun 1912 dibangunlah sebuah kantor untuk melayani persuratan dan telekomunikasi di waktu itu. Semula, bangunan ini bernama Pos Telegraf and Telepon Kantor. Sampai sekarang, bangunan ini masih berfungsi sebagai kantor pos bernama Kantor Pos Besar Yogyakarta. Di antara 2 bangunan besar ini, terdapat ruko-ruko kecil yang menjual berbagai macam benda dan makanan serta minuman. Selanjutnya, terdapat titik nol Yogyakarta. Banyak orang yang berasumsi tentang titik nol Yogyakarta. Namun, sebenarnya titik 0 km berada di lintasan antara alun-alun utara hingga Ngejaman di ujung selatan Malioboro. Titik 0 tersebut ditunjukkan oleh sebuah papan peringatan resmi yang berada di depan bekas bangunan Senisoni. Papan tersebut terletak berada di sekitar perempatan jalan yang ada di depan bangunan Senisoni. Pada akhir tahun 70-an hingga awal tahun 80-an, di tengah perempatan tersebut masih ada air mancur kota. Diperkirakan letak titik 0 km berada di lokasi air mancur ini. Dari lokasi titik 0, kita dapat melihat monumen serangan umum 1 Maret. Monumen ini termasuk ke dalam area Museum Benteng Verdenburg. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret
1949. Monumen Serangan Umum 1 Maret merupakan salah satu landmark dan cagar budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Ketika itu, negara Indonesia telah dianggap lumpuh dan tidak ada oleh Belanda. Namun, untuk membuktikan bahwa negara Indonesia masih ada, maka dilakukan serangan besar-besaran. Serangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Selanjutnya, terdapat Istana Kepresidenan Yogyakarta yang dikenal dengan nama Gedung Agung yang memiliki sejarah dan fakta menarik yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Pada zaman dahulu, gedung ini digunakan untuk menerima tamu-tamu kehormatan atau tamu agung dan dibangun pada Mei 1824 yang ditujukan bagi presiden-residen Belanda. Jenderal Hindia Belanda di Batavia menunjuk A.A.J. Payen, guru seni lukis Raden Saleh sebagai arsitek bangunan ini. Gedung ini berseberangan dengan benteng Rustenburg yang sudah ada sejak tahun 1767. Walaupun sempat hancur akibat gempa dan dibangun kembali pada tahun 1867. Benteng ini sempat hancur karena gempa bumi, lalu dibangun kembali pada tahun 1867 dan diberi nama baru menjadi Benteng Vredenburg. Benteng itu dibangun dalam jarak tembak meriam ke arah keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mencegah kemungkinan pembangkangan di lingkungan keraton Yogyakarta kala itu. Tujuan awal pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Pembangunan benteng pertama kali hanya mewujudkan bentuk sederhana, yaitu temboknya yang hanya berbahankan tanah. Lalu ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren dengan atap ilalang. Lalu, kemudian pada masa selanjutnya, Gubernur Belanda yang bernama Van Ossenburg mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Nama Vredenburg sendiri memiliki arti sebagai benteng perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Selanjutnya terdapat Tugu Ngejaman. Tugu ini merupakan penanda waktu bagi masyarakat Yogyakarta yang terletak di depan GPIB Margamulya Yogyakarta. Tugu jam tersebut didirikan sebagai persembahan dari masyarakat Belanda kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa kembali di Jawa pada awal abad ke-19. Selanjutnya, terdapat Pasar Beringharjo
yang telah digunakan sebagai tempat jual beli sejak tahun 1758. Tawarannya kini kian lengkap, mulai dari batik, jajanan pasar, jamuan, hingga patung Buddha seharga ratusan ribu. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo merupakan salah satu pilar catur tunggal yang melambangkan fungsi ekonomi. Berapa? 135.000. Ini guys, 135.000 guys, kayak gini guys. Jadi cukup terjangkau. Berapa ya? 45.000. Daster 45. Ini 45. Panas gak sih? Panas gak sih? Enggak, kalau dari Hah? bahan-bahan kayak gini nggak mungkin panas. Rayon kan? Nggak tahu namanya. Cuma ini kalau dari situ pasti dia. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sejarah Malioboro. Sejarawan Inggris Peter Carey dalam bukunya Asal-usul nama Yogyakarta Malioboro mengutip pernyataan Tischler yang menerangkan bahwa nama Malioboro diperkirakan berkaitan dengan bahasa Sanskerta, yakni Malia yang berarti untayan bunga. Sedangkan dihiasi untayan bunga disebut dengan Malyabara. Ini berkaitan dengan konsep seremoni. Carey menyebut sebagai Raja Marga atau Jalan Kerajaan atau Jalan Raya Seremonial Malioboro yang membentang lurus dan membelah kota digunakan sebagai tempat masuknya para tamu. Dalam tulisannya, Siti Mahmudah Nur Fauziah mengatakan bahwa Jalan Malioboro diperkirakan telah ada sebelum Keraton Yogyakarta yang terbentuk pada tahun 1756 pada bulan Oktober. Ini bukan sih tadi? Jalan yang membentang dari utara ke selatan ini menjadi penghubung menuju pesanggrahan Gereja Tawati atau disebut juga Ayodhya Ayodhya. Kini, tempat tersebut diperkirakan menjadi lokasi Istana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jalan tersebut kerap dilalui oleh rombongan kerajaan Mataram Islam dari Kartosuro yang membawa jenazah raja dan keluarga kerajaan. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri, mereka akan singgah dulu di pesanggrahan Gerjitawati. Sebagai penghubung garis filosofis antara Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Golong Gilik, Malioboro menyimpan makna mendalam, yakni Sangkan Parinang Dumadi atau asal dan tujuan hidup.
Hal ini memiliki arti panggung Kerapia menuju Keraton Yogyakarta dimaknai sebagai perjalanan manusia, mulai dari kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah, sampai memiliki anak. Sedangkan dari Tugu Golong Gilik ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Khalik, meninggalkan alam fana menuju alam baka. Setelah membahas masalah sejarahnya, sekarang kita lanjut ke pesona Malioboro. Ketika berkunjung ke Malioboro, wisatawan akan dimanjakan dengan banyaknya para pedagang yang menjajakan berbagai cindramata khas Jogja. Tempat wisata ini memang sangat cocok untuk wisatawan penggila belanja yang didominasi kaum wanita. Begitu banyak souvenir unik yang bisa didapatkan dengan harga murah. Nih, Wisatawan dapat mendapatkan souvenir mulai dari blangkon, gantungan kunci, miniatur andong, batik, kaos khas Jogja, pernak-pernik, bahkan perhiasan seperti perak, emas, hingga permata. Selain itu, banyak pedagang yang menjajakan camilan khas Jogja seperti yangko, bakpia patok, geplak, dan masih banyak lagi. Tak hanya toko-toko yang menjual aneka souvenir, pedagang kaki lima pun tak mau kalah untuk meramaikan pusat perbelanjaan Malioboro. Biasanya, pedagang kaki lima membuka lapak di sekitar trotoar dekat bahu jalan. Barang yang ditawarkan pun tak kalah menarik. Wisatawan dapat menemukan aneka kerajinan tangan, replika wayang, kerajinan bambu, aksesoris, hingga mainan anak. itu kan menyebabkan kerumunan. Depan situ kan. Ketersediaan fasilitas di Malioboro pun juga sudah terbilang sangat lengkap. Tersedia seperti lahan parkir serta toilet umum yang kondisinya cukup terawat. Untuk umat muslim yang ingin beribadah, juga terdapat musola dan masjid yang letaknya tak jauh dari kawasan Malioboro. Sarana transportasi pun dapat dijumpai dengan mudah oleh wisatawan. Ketika ingin pulang setelah puas berjalan-jalan, wisatawan dapat menggunakan kendaraan umum seperti Trans Jogja atau taksi. Becak dan delman pun selalu bersiaga di pinggir jalan untuk menunggu penumpang yang ingin memakai jasanya. Selain itu, tempat wisata ini juga dilengkapi dengan pos keamanan, pos informasi, serta fasilitas lain seperti mesin ATM. Ketika Anda lelah setelah berbelanja, Anda dapat beristirahat sambil menikmati kuliner khas Jogja. Terdapat warung-warung serta restoran yang buka pada siang hari. Anda juga bisa mencoba untuk minum es dawet yang dapat mengobati rasa dahaga setelah lelah berjalan.
Jika ingin menginap, wisatawan tak perlu bingung karena terdapat berbagai penginapan dari homestay hingga hotel berkelas bintang 5 yang tersebar di sekitar kawasan Malioboro. Dengan harga yang bervariatif, Anda dapat memilih tempat menginap sesuai budget Anda. Berwisata di Malioboro memang memberikan pengalaman tersendiri. Kentalnya nuansa budaya serta nilai historis yang terkandung di kawasan tersebut menjadikan tempat ini destinasi yang wajib dikunjungi jika tengah berada di Yogyakarta. Shining colors rain on me as I open my arms to you. Sometimes standing on your feet is the hardest thing to do. I get lost in the everyday till the sunshine comes back to find me. Wake up to the light of day. Wake up. Open your heart, wash your fears away. Wake up. Pada saat sebelum pandemi, pada Jalan Malioboro di waktu tertentu sering diadakan event-event yang menyedot perhatian dari wisatawan lokal hingga mancanegara. Namun, pada saat masa pandemi ini, karena tidak dibolehkan ada keramaian dan harus menjaga jarak, maka event-event itu sementara tidak boleh diadakan. Wake up to the light of day. Wake up. Open your heart, wash your fears away. Wake up.
Mau ke arah stasiun dulu nggak ke sana? Di sekitar Malioboro juga terdapat sebuah stasiun. Stasiun tersebut bernama Stasiun Tugu. Stasiun Tugu merupakan stasiun kedua yang dibangun oleh pemerintah kolonial di Yogyakarta. Stasiun Tugu dibangun oleh perusahaan kereta api milik negara Stadspoorwogen pada tahun 1887 di sebelah barat Sungai Code yang membelah kota Yogyakarta. Stasiun Tugu adalah stasiun pulau dengan emplasemen di kedua sisinya, di utara dan selatan. Stasiun Tugu semula berarsitektur klasik. Beberapa waktu setelah pembukaannya, terdapat surat kabar yang melaporkan bahwa Stasiun Tugu adalah stasiun paling anggun di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut rilis pada tanggal 11 Oktober 1887. Di stasiun ini terdapat ruang tunggu yang dulu digunakan oleh Sultan Yogyakarta dan tamu-tamu penting seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1927, hall stasiun diperluas dan direnovasi menjadi bergaya Art Deco. Arsitektur Art Deco yang populer di seluruh dunia antara tahun 1925 dan 1940 ditandai dengan bentuk-bentuk geometris dan garis-garis lurus yang memberikan kesan modern dan mewah.
Pada 26 Desember 1959, diresmikan penggunaan terowongan di bawah amplasmen selatan untuk masuk dan keluar penumpang dari dan jalan Pasar Kembang tanpa harus menyeberang rel. Terowongan ini sempat tidak digunakan selama bertahun-tahun, tetapi sejak November 2011 sudah direnovasi dan difungsikan kembali. Di dekat ujung selatan terowongan, pada bangunan terpisah, terdapat pusat reservasi tiket. Bagian tengah stasiun dinaungi oleh atap besar dengan bentangan berbentuk busur selebar 21 meter dari konstruksi. Sedangkan peron di amplasmen utara dan selatan masing-masing dinaungi oleh overcapping yang lebih kecil berbentuk pelana. Halo. Overcapping asli ini telah mengalami beberapa kali perluasan. Selain itu, sebagian lantai peron telah ditinggikan dan penutupnya diganti ubin keramik. Pada sisi barat bangunan stasiun telah dibangun pendopo limasan yang difungsikan sebagai ruang tunggu penumpang. Aku apa ya? Dan nasi bistik ayam. Bistik digoreng. ayam itu apa? Kecap. Boleh. Nasi rica-rica, mercon. Nasi uduk, sambal cumi, rendang asin, Nasi oseng utus. oke udah. Berapa dua? Ah, Satunya apa? oseng usus saja semua. I have been around the world, I felt love come and go. It's hard sometimes to get back home, but always I know you've got my back, you've really got my back. You know who I am, remind me. So I just wanna say, even if I'm far away, you can always reach out. Don't shy away if you need somebody, and I'd come to mind. 'Cause you've got my back, you've always watched my back. I won't leave. When life tries to steal your smile, you may feel lost or out of
ke Malioboro, jangan lupa untuk mampir ke Coffee Joss karena di sini kita ada berbagai macam nasi bungkus. Di sini kami ambil nasi oseng khusus dan nasi rendang sapi. Terus juga memiliki bukannya ini ada usus, ada keong, ada pentol, terus ada berbagai macam kupat dan gorengan lainnya. Dan di sini juga pesan tempe goreng. Untuk minumannya cappuccino, tapi di sini juga ada coffee joss. Kita buka ya, yang masih rendang. I know your heart and I won't let you fall apart. When skies were stormy and night was dark, you would let me know I was not alone. You've got my back, you've really got my back. You know who I am and remind me. So Ini I just wanna penampakannya say, yang masih even if rendang. I'm far away, you can always reach out. Don't shy away if you need somebody, and I'll come to Cobain. mind. 'Cause you've got my back, you've always watched my back. I won't leave you behind. 'Cause you've got my back, you've always watched my back. I won't miss it's true. Life is better with somebody to write to say what I need to say, and know my heart is coming through. Di sini I've been mainan rasanya, terus felt love come and go. It's hard lebih ke sometimes to mungkin get lebih karena ini di Jawa itu jadi lebih banyak You've got my koreksi rasa back, you kayak really got my lebih back. You cenderung know who I menyesuaikan am, dengan remind me. Terus yang nasi So I oseng just wanna say, kita cobain. even if I'm far away, you can always reach out. Don't shy away if you need somebody, and I come to mind. nasi oseng. 'Cause you've got my back, you've always watched my back. I Nasi won't dapat leave. segini, terus nasinya segini. Well, I've just steal your smile. You may feel lost or out of place. Tapi kalau yang Count makan on yang me lumayan banyak for bisa whatever. dua, tiga juga boleh. Kita rasain ya. Around the world, I felt love come and go. It's hard sometimes to get back home, but always I know you've got my back. Ini lebih kayak Got my back. You know who susu, I terus am. dioseng Remind me. dengan kecap begitu. I just wanna Jadi rasanya say, even if ada I'm far manisnya, away, terus ada you pedesnya always juga. reach out. Don't shy away if you need somebody, and I come to Sobat mind. hiburan, kalau ingin You've got my mengetahui rasanya back, dan you've always suasana watched my back. menikmati I suasana won't. Malioboro dan Coffee Joss, langsung aja I know Coffee your Joss story. Malioboro. I know your heart, and I won't let you fall apart. When skies were stormy and night was dark, you would let me know I was not alone. You've got my back, you've really got my back. You know who I am and remind me. So I just wanna say, even if I'm far away, you can always reach out. Don't shy away if you need somebody, and I come to mind. 'Cause you've got my back, you've always watched my back. I won't leave you behind. Setelah kenyang, kini saatnya menikmati suasana malam di Malioboro. I won't leave you behind. Pada pukul 18 hingga 21, kendaraan bermotor dilarang masuk di kawasan Malioboro. Sehingga para wisatawan dapat melewati jalanan bagian tengah di Malioboro.
motor kita di mana sih? Bukan di sini. Sana ya? Asik nge-game. Langkon guys. Di sini ya, baru ngah. Ini bagus nih Beb. Vespa. Yang kalau ngambil konten jangan. Nggak ada kendaraan Bu? Karena jalannya di sana ditutup Oh. malam hari. Jadi kendaraan nggak bisa keluar ke sini. Jadi ini khusus untuk wisata para wisatawan di Malioboro. Aku pernah masuk situ. Situ buat tempat bahan-bahan gitu. Ya bahan-bahan apa ya? Bahan itu
kain-kain. Lumayan. Apa? Iya. Udah pada mudik. Preman. Halo, sepi banget ya. Ini baru Hamin 2 lebaran. lebaran. Udah sepi banget. Capek, Bu. Popeye. Habis. Sudah habis. Minggir buat foto. Suka nggak lihat suasana dia. Keren dalamnya. Enggak. Kamu mau masuk? Oh, ya udah.
Jam berapa? Jam 10 tutup berarti kan. Sekarang jam 7. Sini kemarin situ. Di mana? Mau? Lah kamu mau beli nggak? Kalau aku mau aja. Nanti kan Kemakan nggak? Hah? nanti kemakan nggak? Kalau kemakan pasti kemakan. Tapi ya agak lama. Beli es jeruk aja. Ya udah ya. Paket gudeg ceker 10.000 gudeg ceker. Ini special edition dirimu loh. Tuh ada jeruk beras. Ya. Berapa dulu, tanya dulu. Satu aja. Sedang. Asli tanpa campuran. Murah? Nggak bisa. 10.000. Buka. Ini aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 10.000. 1 gelas. Segar. Untuk rasanya cenderung manis, nggak ada asam-asamnya sama sekali. Mungkin karena dari jeruk baby ya, kita tahu sendiri bahwa jeruk baby itu nggak ada asam-asamnya sama sekali gitu. Jadi rasanya manis jeruk gitu aja sih. Serasa makan jeruk. Ini karena ini sini nih baru pandemi ya guys, jadi kameramennya juga berdiri. Enak banget ya, bagi dong. Pegang dulu. Kalau ada yang kecut-kecutnya segar banget. Nggak ada kecut sama sekali kan. Gila, nggak ada 2 menit habis. Udah habis guys.
kulit asli ya. Kemarin masih banyak makan dalam itu sama Kakiku pusat refleksi. Oh guys, jalannya ditutup. Siapa ya? Mana motor kita? Sekian liburan kali ini dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih.